cahaya terang yang membawa harapan pada kehidupan setiap orang. Hari ini adalah hari yang paling agung. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan kebangkitannya memperbaharui kehidupan manusia. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Kita bersuka cita karena Kristus telah bangkit dari kematian. Selamat Paskah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai bangkit bagi Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terhilang pasukan kuasa gelap, semakin bercahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah,
berlutut menyembah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi Kak Bella, kita nyanyi sama-sama. Ayo adik-adik semangat, kita bernyanyi sama-sama dari rumah ya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik gimana? Udah semangat atau masih mau nyanyi satu lagi nih? Semangat semua ya, nggak ada yang masih ngantuk-ngantuk ya. Coba kakak mau lihat nih. Yang sudah semangat boleh dong angkat tangannya. Mana dong tangannya, angkat tinggi-tinggi dong. Yeay, puji Tuhan semuanya semangat. Yang kelas kecil, Batita dan Balita juga semua pada semangat, puji Tuhan ya. Kita bernyanyi satu lagu lagi ya Kak Bella ya. Lagu apa Kak Bella? Kita nyanyi lagu apa? Alive, oke. Kita nyanyi satu lagi, Alive, Alive. Semangat semua, kita bertepuk tangan bersama. Yuk, tangannya angkat tinggi-tinggi, kita tepuk tangan bersama. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is Ulang sekali lagi Kak Bella, ayo adik-adik. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive. Sekali lagi Kak, kita sama-sama
sama-sama bangkit berdiri yuk. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Selanjutnya kami serahkan kepada pendeta untuk membawa kami dalam kebaktian. Selamat pagi semua. Kita mau masuk dalam ibadah Paskah kita. Kebaktian Paskah ini ada di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Introitus ataupun invokasio untuk hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Mari kita bernyanyi Alive, Alive, Forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Sekarang kita mau menyaksikan satu video dengan judul Sabtu Sunyi Bangkit.
Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya.
Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat Nah, kita teruskan. Kita mau bernyanyi Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Adik-adik semua, abang semua, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa Tuhan kami untuk hari ini, untuk pagi hari ini, pagi hari ini. Boleh Tuhan bangunkan dan boleh Tuhan ikut sertakan di dalam media Zoom ini, mau merayakan Paskah. Kami mau bersuka cita karena Engkau telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, yang menemani kami, supaya firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk
hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, berikan pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk semua yang hadir dalam media Zoom. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua, kakak abang guru juga yang hadir, atau ada mama papa pihak juga yang hadir. Selamat pagi semua. Selamat Paskah. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendeta, selamat Paskah. Oke, ada sukacita kan? Selamat pagi. Ya. Ya, jam berapa tadi bangun? Selamat Paskah, Kak. Jam 4. Jam 4. Mantap. Tadi dibangunin mama papa atau bangun sendiri? Ada yang bangun sendiri, ada yang dibangun. Bangun sendiri. Oh, mantap, mantap, mantap. Oke, kita mau baca firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes, tulis di chat boleh. Chat. Kita chat dulu. Everyone. 3 ayat 14 sampai 21. Oke. Bolehkah kita berbagi membaca satu-satu ayat untuk 8 orang? Ini kakak pendeta nggak tahu yang mana abang kakaknya yang sudah bisa membaca, yang mana yang belum. Boleh dibantukah kakak guru semua, kakak abang guru sekolah minggu? Oke, adik-adik sudah pada buka Alkitabnya? Sudah, oke. Bacaan kita seperti yang pendeta sampaikan hari ini dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kakak minta yang pertama baca, Kak Seli bisa tolong bacakan Kak Seli? Ayat 14, dibuka suaranya. Sebentar Kak, sebentar. Oh, belum. Oke, yang sudah siap siapa? Oh, Bang Lionel, boleh. Silakan Bang Lionel, ayat yang 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Oke, yang berikutnya ayat ke-15 kakak minta. Kak Dea bisa dibacakan Kak Dea? Halo Kak Dea. Bisa Kak. Ya. Supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Aku. Siapa tadi? Ini, ayo. Seli, ayo. Oke, ayat 16. Kak Seli. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini sehingga Ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ayat 17 Kak Nia minta Bang Moses, bisa Bang Moses? Halo Bang Moses. Bisa Kak. Oke. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi di dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke, ayat 18. Kak Diana boleh bantu? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke, ayat 19. Kak Amora bisa? Bisa Kak. Ya. 19 ya? 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke, ayat 20 Kak Gwen,
Tadi raise hand, Kak Gwen bisa baca? Ayo. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatannya yang jahat itulah tidak nampak. Oke, terima kasih Kak Gwen. Nah, yang terakhir ayat 21, Kakak minta Bang Fitz. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, amin. Terima kasih adik-adik semua. Kembali ke pendeta. Oke, terima kasih untuk Bang Lionel, Kak Sally, Bang Moses, Kak Diana, Kak Amora, Kak Gwen, dan Bang Kris. Satu lagi tadi pendeta lupa, yang ayat 15 tadi, siapa tadi yang baca? Lagi tadi ya. Oke, itu bagian di dalam membaca firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita mau menyaksikan satu video singkat. Kita mau menyaksikan satu video singkat. Errornya di sini. Udah jadi co-host kah saya, Kakak Guru? Oh, belum jadi co-host kah? Atau dari ini aja, dari Kakak Guru aja yang ini, yang share videonya? Kita mau lihat satu video singkat tentang bagaimana pengorbanan orang ayah. Kamu sudah jadi co-host. Oke, pendeta share ya. Sudah bisa kelihatan kah? Ya, kok agak kabur ya? Dah, Kak. Udah. Suaranya aja yang nggak ada pendeta. Ini ada suaranya. Kak, nggak ada suara. Suaranya ada kah pendeta? Suaranya tidak ada pendeta. Suaranya nggak ada. Ada. Saya pendeta. Nah, pendeta nggak ketemu di mana suaranya. Di paling atas pendeta ada titik 3. Ada titik 3, oke, mau. Yang kanan ada? Ada share sound. Ayah, bujur. Apanya namanya? Gambarnya bisa terlihat jelas ya? Gambar terlihat pendeta. Nah, lanjut ya.
Kalau ini sudah jelas suaranya? Sudah pendeta aman. Bentar ya, tadi sepertinya pendetanya Kok tiba-tiba berhenti, Kak? sebentar. Kayaknya pendetanya ke ini deh jaringannya. Oh, ada. Pendetanya Oh, ada. belum lagi, Kak. Oh, ada ini pendeta. Pendeta, videonya terputus pendeta. Pendeta masih di mute, maaf pendeta. Pendeta masih di mute, pendeta. Tadi kayaknya sempat keluar saya ya. Ya, kayaknya pendeta sempat keluar, videonya terputus. Pendeta bisa mungkin diulang lagi. Pendeta, apa mau kami yang share? Mending gitu aja kayaknya. Berarti saya stop share dulu ya. Oke, sebentar ya pendeta. Ya adik-adik semua, ini situasi sudah persiapkan, tapi tetap ada yang
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Itu channelnya namanya apa? Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Kakak Guru untuk sharing videonya. Jadi adik-adik, untuk hari ini tema kita adalah Amazing Grace. Jadi di dalam video itu, kalau misalnya ada tadi yang kurang jelas terlihat gambarnya, itu menceritakan ada seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, sangat-sangat menyayangi anaknya. Dia bekerja sebagai penarik tuas untuk menurunkan jembatan kereta api. Jadi bisa dipakai bergantian antara kapal yang mau lewat dan kereta api. Nah, dia diperhadapkan di satu situasi sulit. Jika jembatan diturunkan, anaknya terjepit, orang yang dalam kereta semangat. Tapi jika jembatan tidak diturunkan, orang yang di dalam kereta kecelakaan, anaknya selamat. Ini sangat sulit. Akhirnya dengan hati yang hancur, dia mengorbankan anak, supaya orang-orang di dalam kereta bisa selamat. Padahal orang-orang yang di dalam kereta api itu semua punya sifat buruk. Sifat mereka tadi ada beberapa dituliskan di dalam video. Ada orang pemarah, ada yang egois, ada yang kesepian dan tidak suka berteman, ada yang pecandu narkoba. Jadi orang-orang yang punya sifat buruk itulah yang mau mengorbankan anaknya yang paling dia sayang. Dia sedih hatinya. Kalau kita misalnya tadi jelas kita lihat tadi fotonya, gambarnya pas kereta lewat, dia nangis, dia sepertinya marah sekali. Dia sudah memutuskan, dia sudah mengambil tindakan. Jadi di dalam video kita tidak ada ditunjukkan anaknya dengan perasaan hancur, dengan perasaan yang begitu sedih, sudah terjadi. Supaya bisa kereta itu lewat, supaya orang-orang tadi yang punya sifat buruk tadi bisa selamat. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah si bapak ini bisa sedikit move on dari perasaan sedihnya, dia berpindah. Kalau diceritakan ini kejadian nyata, jadi satu inspirasi untuk banyak orang.
setelah dia bisa pindah ke tempat yang lain, tetap di negara itu juga dia mengambil pekerjaan yang lain dan dia mencoba menata hatinya, dia bertemu dengan seorang numpang yang selamat itu. Ya, dia dulunya adalah pecandu narkoba. Tapi kalau kita bisa tadi lihat di dalam di dalam videonya, sekarang ada perubahan di dalam hidupnya. Seorang perempuan yang menggendong seorang anak. Perempuan itu kelihatan sehat, segar, dan dia tersenyum. Ada sukacita dalam dirinya. Tandanya bahwa dia punya keluarga yang baik. Berarti ada pertobatan, ada perubahan di dalam dirinya. Ada perubahan di dalam dirinya. Dia tidak terus-menerus di dalam sifat buruknya, kelakuan buruknya. Tapi ada perubahan di dalam diri. Jadi kita lihat tadi, kalau memang jelas tadi gambar videonya, si ayah ini senang melihatnya karena dia masih mengenal orang. Ternyata tidak sia-sia dulu dia mengambil keputusan yang sulit itu dengan perasaan hancur, dengan hati yang begitu sedih. Tidak sia-sia dia mengambil keputusan karena ada perubahan di dalam hidup penumpang yang selamat. Jadi tidak sia-sia. Kita lihat tadi dia tersenyum dan mengangkat tangan. Ada kemenangan dalam diri. Dia merasa tidak sia-sia pengorbanan anakku. Tidak sia-sia apa yang kulakukan beberapa tahun. Adik sekalian, demikianlah adik-adik semua, Tuhan Yesus sudah mau berkorban supaya kita bisa selamat. Kita ini yang masih punya sifat-sifat buruk. Sebenarnya kita yang punya sifat buruk ini kan nggak ada pantas-pantasnya untuk diselamatkan. Sebenarnya kita yang punya sifat buruk ini nggak pantas mendapatkan reward, nggak pantas mendapatkan hadiah keselamatan. Tapi seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mau mengaruniakan anaknya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kita ini yang masih punya sifat buruk ini, supaya kita selamat. Supaya sifat buruk kita ini tidak menguasai diri kita. Supaya kita selamat, supaya kita bertobat, supaya kita jangan lagi di jalan yang membawa kita ke dalam duka cita. Supaya jangan lagi dosa yang menguasai kita. Dia rela untuk dia rela berkorban supaya kita bisa selamat. Kita mendapat hadiah yang begitu berharga, yaitu keselamatan. Tidak ada ketakutan lagi akan kematian. Tidak ada ketakutan lagi akan hukuman-hukuman karena perbuatan-perbuatan dosa kita di masa lalu. Ya. Jadi karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, Tuhan nggak mau kita terus-terusan punya sifat buruk. Makanya Tuhan mau selamatkan kita. Itulah hadiah terbesar, anugerah terbesar seperti tema kita, amazing grace. Very, very amazing grace buat kita. Ya kan? Anugerah yang begitu besar buat kita. Kalau kita ingat-ingat sifat-sifat buruk kita, pantaskah kita menerima anugerah? Tapi karena begitu Tuhan Yesus sayang untuk kita, begitu Tuhan mengasihi kita, jadi Dia mau mengorbankan dirinya sebagai ganti kita. Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang buat salah. Kan? Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang berbuat salah. Tapi Tuhan Yesus bilang, nggak usah nakut. Terlalu sakit hukuman itu. Terlalu berat buatmu hukuman itu, anak. Biar aku saja. Biar aku saja. Aku yang tersalib, aku yang berkorban. Kau semua anak-anak Tuhan. Itu hadiah yang paling besar buat kita. Anugerah yang paling besar untuk kita. Amazing grace. Very, very amazing grace. Jadi, janganlah kita sia-siakan amazing grace yang sudah ada pada kita. Yang sudah dikasih Tuhan. Yang sudah dikasih Tuhan. Nah, jadi, karena kita sudah dapat amazing grace ataupun very, very amazing grace ini dari Tuhan, maka mari kita tunjukkan
karakter Kristus di dalam diri kita. Kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima anugerah yang paling besar, amazing grace tadi. Jadi kita tunjukkan bahwa kita memang orang yang sudah diselamatkan. Buktikan kalau memang kita sudah diselamatkan. Buktikan bahwa kita memang pantas menerima hadiah itu. Pantas menerima anugerah itu. Jadi, bagaimana cara menunjukkannya? Apa itu karakter Kristus? Apa itu sifat-sifat Kristus yang ada pada diri kita? Yang pertama yaitu pastinya harus mengasihi. Yang kedua yaitu bagaimana kita memikirkan yang baik buat orang lain. Bagaimana kita memikirkan yang baik untuk mama papa kita. Bagaimana kita memikirkan supaya mama papa kita bisa tersenyum ketika melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana kita memikirkan yang baik untuk abang kita, untuk kakak kita, ataupun untuk adik kita. Itu salah satu karakter Kristus. Bagaimana kita memikirkan yang baik untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, apalagi selain itu, kira-kira karakter Kristus yang bisa kita perlihatkan dari diri kita. Kita mencoba untuk tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin beribadah, punya saat teduh dengan Tuhan. Kemudian bijak kita mengatur waktu, kapan harus beribadah, kapan harus bermain, kapan harus belajar, kapan harus beristirahat. Bijak kita mengatur semuanya, mengatur waktu kita. Dengan begitu, hal yang baik datang pada diri kita, hal yang baik juga datang untuk keluarga kita yang sekitar sekeliling. Jadi inilah adik-adik semua dalam Paskah hari ini, Paskah tahun ini, kita mau bersuka cita karena kita sudah menerima anugerah yang begitu besar. Kita sudah menerima hadiah yang begitu mahal. Tidak ada yang lain selain dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita sudah menerima amazing grace ini, very amazing grace ini. Mari kita buktikan bahwa kita memang layak menerima hadiah itu. Mari kita buktikan kalau memang kita pantas menerima hadiah. Nah, kalau pas ulang tahun aja kita dikasih hadiah, kita bilang terima kasih kan untuk yang memberi hadiah kan. Perasaan kita senang kan. Ini Tuhan Yesus kasih kesempatan untuk kita supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa merasakan hidup yang lebih baik, supaya kita bisa merasakan sukacita, supaya kita bisa merasakan kegembiraan. Itu yang kita mau buktikan bersama-sama sekarang. Kalau kita memang sudah menerima, kalau kita memang percaya kita sudah menerima keselamatan, sudah menerima anugerah, sudah menerima amazing grace, buktikan bahwa kita memang sudah menerima. Bagaimana caranya? Yaitu selalu memikirkan yang baik untuk orang lain, untuk diri sendiri. Selalu memikirkan yang baik untuk sekeliling kita, untuk gereja, untuk sekolah, untuk teman-teman. Selalu memikirkan yang baik. Upayakan selalu apapun keputusan-keputusan kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita bilang ke teman-teman kita atau ke orang tua ataupun ke kita ataupun ke guru-guru kita, upayakan itu semua adalah yang terbaik. Kalau kita pernah melakukan kesalahan ataupun baru sadar sudah salah, kita ampun kepada Tuhan Yesus dan kita bertekad, aku tidak mau lagi melakukan kesalahan Tuhan, aku mau berubah, aku mau ikut Tuhan, aku mau membuktikan kalau memang aku pantas menerima amazing grace. Nah, itulah makna Paskah, adik-adik semua. Itulah artinya Paskah. Tuhan tidak mati sia-sia, tapi Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Dia sudah memenangkan kita. Dia sudah menebus kita dari kuasa-kuasa dosa. Jadi tidak ada lagi ketakutan-ketakutan untuk melakukan yang terbaik. Dan ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, berarti kita sudah berhenti berbuat dosa. Berarti kita sudah berhenti melakukan hal yang buruk. Nah, itu jadi pemahaman Paskah untuk tahun ini.
itulah dari pengertian Paskah untuk kita semua. Paskah artinya Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang, kita pun sudah dimenangkan. Dan kita sudah menerima hadiah yang begitu besar, yang begitu berharga. Amazing grace. Very, very amazing grace. Jadi mari kita buktikan dari cara kita berpikir, dari cara kita berbicara, dari cara kita mengasihi sekeliling kita, bahwa kita memang sudah menerima anugerah itu, sudah menerima hadiah itu, sudah menerima kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik semua, sebagai penutup dan sebagai tekad kita bersama, kalau kita memang mau menunjukkan, kalau kita mau memang membuktikan kita memang sudah menerima anugerah yang terbesar itu, ada kemarin kakak pendeta bagikan persiapkan salib. Nah, dan ada the garden of hope kita ya. Jadi coba di salib ini ada dia, kalau kak pendeta mungkin ada lidinya. Boleh dari lidi atau tusuk sate atau apapun yang bisa kira-kira didapat di rumah yang lebih mudah, supaya bisa nanti kita tancapkan di garden of hope kita, dia bertumbuh. Kita lihat juga bahwa setiap kali kita melihat ini harapan-harapan ataupun tekad kita terus bisa diingatkan oleh Tuhan. Jadi kak pendeta tadi bikin begini, di depan nama kak pendeta, kemudian dibuka. Ini di sini kak pendeta tulis merencanakan waktu doa. Jadi, misalnya pagi-pagi bangun tidur, atau nanti malam mau tidur, atau akan berdoa kepada Tuhan, misalnya. Itu contohnya. Kemudian yang di sebelah sini mendoakan teman yang sedang sakit. Jadi kalau ada banyak teman yang teman kita yang sakit, mungkin hari ini 3 orang, doa pagi 3 orang, di doa malam 3 orang, besok lagi gitu. Kita mendoakan. Kemudian di sisi yang ketiga, kak pendeta tulis tadi, mengirim pesan semangat kepada teman yang sedang sedih. Mungkin ada teman yang sedang sedih karena nggak lulus ujian, harus remedial misalnya. Ada teman yang sedih karena anjing kesayangannya mati misalnya. Ada teman yang sedang sedih karena tidak bisa ikut mamanya pergi kerja misalnya. Jadi dalam kesedihan yang dirasakan teman-teman, mari kita mengirimkan pesan semangat ya teman, Jadi kita carikan sekarang ini ya, gampang cari kata-kata penyemangat di internet juga bisa, di Alkitab juga banyak. Nah, itu bisa kita lihat. Terus satu lagi kakak pendeta tadi tulis di sini, mendoakan mama papa. Nah, ini contoh yang kakak pendeta bikin. Jadi adik semua silahkan tulis di salibnya, dan supaya bisa diletakkan atau dibuat di Garden of Hope kita. Nanti kakak pendeta bayangkan ya pakai ini. Ada apa namanya ini? Ada kakinya. Jadi begini seperti wayang begini ya. Kita nanti di Garden of Hope itu, setiap kita melihat Garden of Hope kita lihat dan kita baca, oh iya, hari ini aku harus melakukan apa dengan tekad Paskah. Hari ini aku harus melakukan apa. Inilah adik-adik semua. Walaupun saat ini kita masih belum bisa on-site untuk ibadah ataupun ke sekolah, kita masih harus bersabar dulu. Kita masih harus bersabar dulu. Kita bungkus sabar kita, baik-baik kita bikin paketnya, supaya nanti ketika kita sudah bisa bertemu diizinkan, sudah situasi sudah lebih baik, kita akan bisa membuka paketnya, akan bersuka cita bersama-sama semua. Semua kita pasti rindu untuk saling bertemu, tapi kita masih harus menahan diri dulu. Kita buat bungkusnya dulu, rindu-rindu kita tadi, terus kita bikin tempatnya supaya nanti pas ada waktunya kita bisa bertemu satu dengan yang lain on-site. Nah,
Ini renungan Paskah untuk hari ini, semangat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita pun sudah menang. Jadi kita sudah menerima Amazing Grace, mari kita buktikan Amazing Grace itu yang sudah kita terima. Mari kita buktikan bahwa kita memang pantas menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan itu, dengan selalu memikirkan yang baik untuk orang lain, memikirkan yang baik untuk diri sendiri. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, Tuhan Yesus yang baik, untuk kesempatan ini kami masih bisa merasakan Paskah. Saat ini walaupun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung, tapi kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih. Kami boleh dibantu oleh media Zoom ini bertemu satu dengan yang lain secara virtual. Tapi kami yakin pertemuan kami secara virtual tidak menghalangi kami memperkuat iman kami untuk percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, dan juga tekad Paskah yang akan kami tuliskan di dalam salib yang sudah kami buat, dan akan kami tancapkan di Garden of Hope, agar dengan demikian kami boleh mengingat apa yang menjadi tekad Paskah kami di tahun ini, agar demikian kami boleh terus mengingatnya, dan kami boleh berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik, membuktikan bahwa kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima hadiah yang paling besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu doa ini. Amin. Oke, jadi semua, sekarang kita masuk ke dalam persembahan pujian ya Kak Guru ya, dari Kak Sela Tarida. Gitu Kak? Halo? Halo Kakak Guru. Halo Kakak Guru. Ya, Pendeta. Ya, kita lanjut ke persembahan pujian oleh Kak Stella Tarida, Kak, atau bagaimana Kak? Teman kakak-kakak yang di gereja. Iya, sebentar Kak, lagi di setting. Oh, oke. Sebentar Pendeta. Jadi, sembari kita menunggu di setting alatnya semua, coba kita teruskan. Nah, kita memikirkan dulu. Yuk adik-adik. Mau bikin apa? Mau bikin apa? Yang ada salibnya ditunjukkan ya Pendeta ya? Ya. Nah, yuk yang udah buat salibnya mana? Kalau sudah ditulis. Aku Kak, tapi nggak tahu di mana. No. Ini ada Bang Michael Gretson ya. Udah nunjukin. Kak Shelly Bangun juga sudah. Udah ada tulisannya itu Kak Shelly. Nah, Bang Michael sudah ada ininya, udah ada tulisannya Bang Michael. Belum Kak. Belum. Jadi coba dipikir-pikirkan mau apa, mau bikin apa dengan Paskah tahun ini. Lagi buat Kak. Lagi buat, oke. Nah, untuk pas apa? Kita nunggu settingannya. Udah bisa Kak, udah ini kita mendengarkan pujian dari Kak Sela Tarida. Oke, kita mendengarkan pujian dari Kak Sela Tarida. Suaranya kayaknya belum keluar ini Kak. Kak Guru, suaranya sepertinya belum keluar atau cuma di saya saja ya?
Oke, sekarang terima kasih untuk Kak Sela untuk pujian yang begitu indah untuk menguatkan kita tentang Amazing Grace yang sudah kita. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan adalah diambil dari Mazmur 50 ayat 23, begini firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita. Kita mau bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Yemin. Amin. Terima kasih Bang Evin untuk kita boleh bersedia memimpin doa persembahan kita. Sekarang mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Lagu Bikram Denden nomor 242, Sendah Wari Paskah. Sendawari Paskah mria ukurta Yesus sanggo keke tangkas kuasana Sendawari Paskah melemateta Yesus sanggo keke nebusi dosa Surak haleluya, oh haleluya Yesus sanggo menang kita pesenang Ngerayakan Paskah bas kegaluhan Yesus disaksikan bas perbahanan Maba keriahan ras pengarapan Yesus disaksikan ras dipembarkan Surak haleluya, oh haleluya Yesus engkau menang, kita pesenang. Oke, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau mengungkapkan isi hati kita dengan Tuhan, kita mau berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti Kakak Pendeta yang pimpin, adik-adik di dalam hatinya kita ikuti bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, untuk perayaan Paskah subuh kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk kami. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena Tuhan mau mengasihi kami. Tuhan mau memberikan tetap waktu untuk kami, kesempatan untuk kami. Untuk boleh berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk mama papa kami. Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan, Tuhan senantiasa berikan mereka sukacita umur yang panjang. Di dalam pekerjaan mereka pun Tuhan berkati, biarlah orang tua kami boleh menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga berikanlah orang tua kami, mama papa kami, hikmat dari Tuhan, kesabaran, supaya boleh tetap mendidik kami semua anak-anak yang sudah Tuhan percayakan hadir di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mama papa kami yang mau tetap mengasihi kami. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita dan kesejahteraan dari Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, dan juga untuk panitia Paskah hari ini, dan semua tim yang mengambil bagian di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati kiranya mereka, berikan mereka sukacita dan kesejahteraan kesehatan. Dan juga di dalam apapun yang mereka kerjakan, mungkin mereka yang masih sekolah ataupun sudah bekerja, Tuhan yang selalu senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Biarlah juga Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi guru-guru sekolah minggu kami untuk selalu menyediakan hati melayani Tuhan melalui semua anak-anak KKR. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk kami semua anak-anak KKR, mulai dari kelas
balita sampai remaja. Tuhan yang memberkati kami di dalam masa pertumbuhan kami. Temani kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Temani kami Tuhan, ajari kami, berikan kami keberanian untuk terus boleh melakukan hal yang baik, berikan kami kreativitas untuk bisa selalu memikirkan hal yang baik, agar demikian kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera, dan dari apapun yang kami lakukan boleh menambah sukacita untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan Tuhan di rumput kami, pendeta kami, berdoa diaken, Nora dan Nara semua, Tuhan yang memberkati mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Biarlah pelayanan mereka kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan di rumput kami boleh membawa sukacita dan sejahtera bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka rencanakan, biarlah selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan juga situasi bangsa dan negara kami, situasi dunia ini, di mana virus corona belum selesai. Di semua ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, agar boleh Tuhan berikan kebijakan dalam mengatasi pandemi ini, memberikan kesabaran bagi semua Tuhan, dan juga membatasi semua kegiatan mereka bersama-sama menghadapi saat ini. Memang tidak seperti apa yang kami kehendaki. Tuhan berikan kesabaran bagi kami, Tuhan berikan kebijakan untuk pemerintah, untuk mengatur semua boleh teratasi pandemi saat ini. Juga Tuhan mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan yang mengajari kami untuk menjalani hidup kami, dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, sampai selamat. Amin. Pulanglah dengan damai dan sukacita Paskah, dan jadilah anak KKR yang mampu menunjukkan kasih Tuhan kepada orang tua, kepada teman, dan kepada semua ciptaan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahmu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Paskah kita sudah selesai. Selamat Paskah untuk kita semua, terpuji nama Tuhan. Selamat Paskah, Kakak. Semangat. Oke, kita lanjutkan. Kami serahkan untuk guru sekolah minggu semua. Terus stay. Puji Tuhan, ibadah Paskah kita sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Pendeta Ita Berukacaribu. Adik-adik mungkin bisa dibuka mute-nya. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Kakak Pendeta.
kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pendeta. Oke. Kita mau menyaksikan video Yesus bangkit. Adik-adik juga kalau mau bergerak mengikuti gerakannya boleh ya. Ayo nak, Mia. Sambil menunggu videonya tayang, coba kakak mau lihat adik-adik yang sudah membuat garden hope-nya. Boleh disiapin, boleh ditunjukin. Ayo kita ambil. Garden hope-nya kita boleh tunjukkan. Sudah adakah yang mempersiapkan garden hope-nya? Wah, sudah ada nih, ada Valerie. Wow, keren banget. Ayo adik-adik yang lain, ada Lionel. Keberatan. Nah, ini dia videonya. Adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Yuk, yuk. Kak, enggak ada suaranya. Iya. Kakak-kakak sekolah minggunya luar biasa. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Enggak kok, enggak. Udah dari tadi kok, karena aku masuk lagi gitu. Baik. Yesus bangkit, Yesus bangkit, oh tinggalkan kita harus selamatkan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, oh tinggalkan
main HP. Asa, kakak-kakak sekolah minggunya semangat banget gerakan Yesus Bangkitnya. Sambil kita melihat video Prapaskah dan video lomba-lomba kita, kakak mau mengundang semua kakak pelayan yang ada di gereja, boleh berkumpul di sini. Komisi juga, kita mau mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik di rumah yang luar biasa hebat. Pagi hari ini semangat semua bangun pagi untuk mengikuti ibadah Paskah subuh. Mari kakak-kakak semua kita kumpul di sini. Ya, di sini. Di Prapaskah ya. Oke. Ucapin selamat Paskah. Ya, kita ucapkan selamat Paskah ya di rumah. Anak-anak kami semua juga bersemangat. Jadi kami dari sini mengucapkan selamat Paskah. 3, 2, 1. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Sekali lagi kita mau sambut adik-adik juga. 3, 2, 1. Selamat Paskah. Oke, terima kasih kakak-kakak pelayan semua. Kita mau menyaksikan video aksi Prapaskah kita. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus, aku terima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus
manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terang Tuhanku yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu. Jadi semua balik dulu ya, mau coba dulu. Kita di sini nggak? Foto bareng ya adik-adik. Ayo bikin gayanya semua. Sini. Kita bikin gayanya semua, kita mau foto bareng. Oke adik-adik, dibuka kameranya semua ya. Nih. Udah ya Kak? Sebentar, belum. Ini masih banyak yang belum buka kamera. Yuk Kak Ciho, Kak Ripka, Bang Kris, Kak Amora, Bang Endi. Oke, pendeta sebentar, kita foto dulu sebentar saja. Oke, siap ya adik-adik semuanya yang bisa pakai emoticon love juga oke. Biar penuh dengan cinta-cinta. Oke, siap. Halaman pertama ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar Kak Nia pindahkan dulu ya. Oke, sekarang halaman kedua. Ini Kak Ciho, Bang Kris, memang itu ya. Oke, siap. Boleh di love lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ada Kak. Bentar dulu, belum live dulu. Ya, Kak. Selamat Paskah semuanya, adik-adik. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah, Mia. Paskahnya ada. Oke. Ada. Yang kakak-kakak dari gereja. Jangan lupa CTA ya. Oke. CTA dan storytellingnya kita persiapkan. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Dadah adik-adik semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Jangan lupa Garden of Hope-nya ya. Telur Paskahnya juga buat adik-adik kelas kecil. Ya. Jadi yang ya. Dadah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah.
Payo nggak believe ya, Payo ya. Kasih semangat ya, Payo ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Di gereja kita foto bareng dulu ya. Biar yang di rumah sirik. Terima kasih abang-abang multimedia. Terima kasih kakak semuanya. Izin left. Terima kasih Lanjut. dari